Ya, pemuda-pemuda yang ada di sini, bagaimana kita bisa menciptakan peluang-peluang yang lain melalui TAPE ini. Tidak hanya di wilayah Jawa Timur, tapi dikenal di Jawa Tengah, kemudian di Papua, kemudian di Sulawesi, di Sumatera, seperti itu. Setiap penyakit ada obatnya, setiap pertanyaan ada jawabannya, setiap masalah pasti ada solusinya. Kita kembali dalam podcast Dialog Masa. Dialog Masa edukatif dan informatif. Hari ini saya didampingi oleh orang penting bagi keluarganya tentu. Orang baik di desanya. Beliau adalah Bapak Nur Hasan. Betul Pak ya? Ya, betul sekali. Pak Nur Hasan asli desa sini. Asli pribumi Desa Candi Binangun. Candi Binangun, Kecamatan Sukorjo. Kecamatan Sukorjo, Kabupaten Pasuruan. Ya. Betul. Kita hari ini ingin berbincang tentang wirausaha UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih waktunya. Jadi bisa nimbrung, ngobrol, sharing-sharing. Saya mendengar bahwa desanya Bapak Candi Binangun ya? Ya, betul. Ini dusunnya apa desanya Candi Binangun itu? Desanya. Desa Candi Binangun. Ya, di desa ini sudah lama terbranding sebagai desa TAPE. Betul. Kalau misalkan inget itu berapa tahun ke belakang sudah seperti itu? Kalau seingat saya, dari kecil pun masyarakat Desa Candi Binangun ini sudah pedagang TAPE. Oke. Jadi begitu. Jadi sejak Pak Nur Hasan ini kecil, orang sini sudah beraktivitas dengan TAPE. Betul. Jadi TAPE itu sudah mendarah daging ya? Betul. Mulai bayi. Sudah mulai bayi. Bayi kecil, dan termasuk orang tua saya pun adalah pedagang TAPE. Begitu. Jadi dengan desa yang disematkan kepadanya desa TAPE dalam jumlah waktu yang cukup lama, ini diidamkan oleh banyak desa lainnya. Jadi desa-desa termasuk pemerintah itu ingin nge-branding desa ini sebagai desa apa, desa ini sebagai desa apa. Karena branding itu dianggap sebagai satu langkah untuk memajukan ekonomi. Betul. Artinya kalau di satu desa sudah terbranding desa TAPE, dianggap opininya bahwa desa itu akan sejahtera ekonominya karena TAPE tersebut yang di branding. Betul. Nah, sejauh yang perjalanan saat ini mulai kecil ya sekarang. Ya, benar. Sekarang sudah jadi orang ya. Jadi orang udah. Sudah punya anak kecil ya. Sudah punya anak kecil juga. Nah, itu melihatnya apakah masyarakat sini sudah sejahtera dari sisi ekonomi? Ya, baik, terima kasih Mas ya. Kalau melihat dari zaman dahulu gitu ya, dari orang tua itu adalah pedagang TAPE. Jadi saya lahir di Desa Candi Binangun ini juga termasuk gitu ya, ekonominya dari TAPE. Jadi TAPE ini dari zaman dahulu sampai saat ini masih produktif. Malahan kalau dulu sedikit, sekarang sudah banyak. Orang yang usaha TAPE. Orang yang usaha TAPE. Kalau dulu dari tukang ojek, tukang petani, sekarang udah berpindah begitu ke TAPE semua. Begitu sih. Jadi mata pencahariannya memang mayoritas di TAPE, mulai dari produksi, pemasok, sampai sales mungkin ya, penjual. Ya, benar. Tapi kalau yang paling penting itu dengan branding yang sudah lama ini, masyarakatnya ini apa sudah merata dari sisi ekonomi? Anggap aja jangan kaya deh. Masyarakat secara umum sejahtera gitu, gara-gara TAPE ini. Melihatnya begitu sudah tercapai apa belum? Belum. Jadi mayoritas pedagang di sini kan TAPE begitu ya Mas ya. Cuman kalau secara pemerataan ekonomi masih belum. Pemerataan ekonomi masih belum. Oke, dari kacamata Pak Nur Hasan sendiri nih, kenapa
pemerataan ekonomi itu belum. Kira-kira faktornya apa, dan kita nanti supaya bisa mengevaluasi apa yang bisa dilakukan ke depannya oleh masyarakat sendiri, oleh pemerintah terkait. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama adalah mengenai fungsi pasar. Fungsi pasar ini hanya dikuasai oleh beberapa orang saja, begitu. Kemudian dari kalangan yang ekonominya rendah gitu ya Mas ya, menengah ke bawah, ini masih tertatih-tatih, meskipun tidak mampu bersaing. Salah satunya tidak mampu bersaing karena ada penguasa-penguasa ini yang notabene-nya udah lama, begitu. Nah, kemudian bagaimana sih tape ini tidak hanya di desa Candi Binangun, kemudian hanya sampai dengan di daerah lain. Nah, kita inginnya adalah tape ini udah dikenal gitu ya di semua seluruh Indonesia. Oke. Begitu. Maunya begitu. Maunya begitu. Goals-nya seperti itu sih Mas. Iya. Begitu. Nah, saat ini memang kemasannya adalah pakai plastik, kemudian pakai mika. Nah, di satu sisi kalau dibuat oleh-oleh ini, orang-orang akan gimana ya, kemasannya kurang baik lah, seperti itu. Nilai jualnya kurang. Nilai jualnya kurang. Nah, dari pemikiran gitu ya, pemuda-pemuda yang ada di sini, bagaimana kita bisa menciptakan peluang-peluang yang lain melalui tape ini. Tidak hanya di wilayah Jawa Timur, tapi dikenal di Jawa Tengah, kemudian di Papua, kemudian di Sulawesi, di Sumatera, seperti itu. Oke, mengarah ke sana, itu apakah sudah punya gambaran yang dibutuhkan itu ini, apa sudah ada? Ya, salah satunya adalah ada dukungan dari pemerintah. Yang pertama adalah bagaimana kita ini bisa ada kemasan sebuah tape ini yang benar-benar layak. Yang pertama layak, kemudian yang kedua, kemasan ini benar-benar udah booming kayak gitu. Udah diketahui sama daerah lain, sehingga oh ya memang kemasannya bagus, seperti itu, dan tidak meninggalkan rasanya, kayak semacam seperti itu. Tapi yang pertama. Dari sisi kualitas apa sudah bagus? Kalau rata-rata di sini kualitasnya bagus. Rata-rata. Betul. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengenai bagaimana sih olahan ini nantinya. Iya. Kalau benar-benar sudah mempunyai perkembangan yang pesat, mau dibuat olahan apa, seperti itu, sehingga ini bisa disalurkan atau marketkan ke daerah-daerah lain, bahwasanya tape ini produk turunan mungkin ya. Kenapa Pak? Produk turunan mungkin. Produk turunan, betul. Jadi dari tape bisa diolah jadi apa? Benar. Bisa didistribusikan lebih luas. Betul, betul sekali. Kemudian yang menjadi tantangan kedua adalah ketika tape ini ada masa expired. Ya. Nah, ketika tape ini kita ambil karena tidak layak dikonsumsi, ini yang kita tidak bisa diolah lagi, sehingga itu menjadi afkir. Begitu. Nah, ini yang kami rasanya para pemuda di sini belum ada titik temu mengenai tantangan bahwasanya ketika expired tape ini yang pasti kan dikembalikan. Nah, ini mau diapain? Begitu. Nah, salah satunya adalah ini pasti akan dijemur. Dijemur, kemudian yang jelas harganya pasti akan turun. Betul ya Pak? Harganya turun, kemudian dimana ketika kos yang kita keluarkan udah gede, ternyata ketika ada expired lebih, maka itu akan merugikan ke kita. Begitu. Berarti itu solusinya apa? Yang dibutuhkan apa berarti? Sebenarnya ada berkesinambungan nantinya.
kita jemur, kemudian apa namanya, dibuat pakan ternak. Itu nilainya masih bisa? Sangat kecil. Sangat kecil. Sangat kecil sekali. Sangat kecil. Jadi antara 1.000 sampai dengan 1.200 per kilo. Oh iya. Itu sih yang membuat rugi Sudah bukan per kemasan ya. Betul. Belum lagi nanti kemasannya. Iya. Ya, seperti itu sih, Mas. Ini tadi disinggung beberapa problem. Problem pertama itu kapitalisme. Ya. Penguasaan pasar oleh segelintir orang. Betul. Yang kedua itu nilai jual karena kualitas dari packagingnya. Benar. Ya, yang ketiga itu solusi ketika banyak yang expired atau kadaluarsa. Benar. Jadi kalau yang kadaluarsa butuh solusi berupa dibuat apa supaya tidak terlalu murah harganya, begitu ya? Ya, benar. Kalau yang dari sisi kemasan berarti butuh pembelajaran, ide, sama pasar mungkin dibantu di titik-titik tertentu di tempat keramaian, oleh-oleh, tentunya sama dinas terkait ya. Betul. Tapi kalau tentang penguasaan pasar oleh segelintir orang itu apa punya pandangan yang bisa diusulkan ke pemerintah? Nah, bagaimana supaya hal itu tidak terjadi? Karena memang sulit ya kalau bersaing sama pemilik modal. Betul. Jadi memang kita masih apa ya, ibaratnya orang lama ini kan udah menguasai ya, Mas. Jadi udah ada, misalkan nih orang lama ini jualnya di pasar tradisional, pasar A. Nah, di sana sudah ada pengepulnya, begitu. Jadi pelanggan-pelanggan itu udah pada ke situ. Iya. Nah, ketika ada orang baru, ini sulit nih cari pelanggan, begitu. Karena ya itu kan sudah lama, sudah kenal lama juga dengan pelanggan-pelanggannya, gitu. Pak Nur ini apa solusinya seperti itu supaya yang lain masih bisa bersaing, terutama yang baru-baru atau yang ekonominya supaya bisa berubah nih, bisa sedikit naik? Ya, kalau dari sisi saya sendiri, maksudnya gini, solusi itu harapannya bisa ada intervensi dari negara. Gitu. Tapi kan negara itu juga butuh pandangan nih, itu butuh usulan, butuh pandangan. Apa yang bisa dilakukan kira-kira supaya yang kelas bawah ini bisa naik kelas? Ya. Yang pertama adalah jika ada event-event Car Free Day itu sangat membantu juga, gitu ya, Mas ya. Terus kemudian ada lagi event, misalkan nih ada agenda atau eventnya UMKM, kita dilibatkan juga, begitu. Terus satu lagi, sejauh ini belum terlibat atau dilibatkan, nggak mau terlibat masyarakatnya. Yang terlihat di lapangan seperti apa? Kalau di lapangan ini, sepengetahuan saya itu ada memang dari UMKM gitu ya. Dilibatkan hanya beberapa saja, tapi tidak secara menyeluruh, gitu sih. Nah, memang sih banyak tur kemana-mana kan gitu ya, Mas ya, untuk UKM ini biar berjalan kan gitu ya. Dia akan ikut, begitu sih. Dia akan ikut. Namun kalau melihat dari penghasilan ekonomi, kalau dia akan ikut, dia akan menghitung adalah transportasi, gitu ya, Mas. Terus kemudian ini laku atau tidak nih barang ini juga ya. Betul. Nah, kalau kita menjajah misalkan nih keliling gitu ya, bawa sepeda motor gitu ya, keliling itu pasti lakunya, begitu. Pasti laku, cuman ya memang murah, gitu sih. Coba anggap aja di sini ada Pak Bupati atau dinas terkait ya. Kalau UMKM itu dinas koperasi ya. Kalau perdagangan dinas perdagangan di Sprindak. Apa yang mewakili masyarakat yang ingin disampaikan? Silahkan. Ya. Terima kasih Mas ya. Kesempatannya yang pertama adalah kepada Bapak Bupati
Pak Rusdi Sutejo, kemudian ke Pak Wagub, Pak Sobi. Harapan kami pemuda ataupun orang masyarakat Desa Candi Binangun ini menginginkan bagaimana sih menciptakan tape ini gitu ya. Itu benar-benar ada beberapa titik lokasi sehingga kami ini udah bisa. Misalkan salah satu di pusat oleh-oleh. Memang pusat oleh-oleh sudah ada, tetapi hanya di satu titik. Tidak dengan di area lain. Misalkan nih arah yang dari Banyuwangi ke Surabaya itu kan masih ada nih peluang. Apakah ada di daerah mana sehingga hal tersebut ada pusat oleh-oleh. Kurang diperbanyak ya. Ya betul. Kemudian ada lagi nih pasar-pasar baru, gitu ya, sehingga kami bisa menjual barang kemasan kami, begitu. Harapan kami bagaimana pedagang yang ada di Desa Candi Binangun ini, termasuk pedagang tape, ini secara ekonomi itu setara. Kenapa saya bilang setara? Saat ini sih masih ada menengah ke bawah, begitu. Itu sih harapan kami. Kemudian yang terakhir sebenarnya pemasok nih, Mas. Pemasok singkong ini kebanyakan dari dari kabupaten lain. Kebanyakan dari kabupaten lain. Sehingga semuanya kabupaten yang mana hal tersebut itu adalah petani singkong, dia akan mengesup ke sini. Cuman di Pasuruan ini sendiri tidak ada. Begitu. Nah, harapan kami tidak usah jauh-jauh, karena di Pasuruan ini menurut saya sih lahannya udah bagus. Kemudian ada lahan, mungkin ya ada lahan yang bisa dimanfaatkan. Kemudian bagaimana sih kita bisa tidak jauh-jauh ke area lain atau ke kabupaten lain, sehingga lebih mempermudah nih, begitu, mempermudah dan juga siklus ekonomi ini berjalan. Hanya di daerah Pasuruan aja bisa keluar jauh, ya betul, seperti itu sih. Siap, bagus Pak Nur Hasan. Siap. Saya yang baik, mudah-mudahan menjadi kebaikan. Amin. Jadi, ingin sedikit saya simpulkan, barangkali didengar oleh pemangku kebijakan baik di daerah maupun di provinsi, terlebih di pusat sana, bahwa potensi di bawah itu besar dan baik. Tetapi jangan pernah melihat pada satu sisi, tapi lihatlah pada seluruh sisi. Karena terkadang di suatu titik ekonomi itu berjalan, ternyata di situ hanya untuk segelintir orang atau di kasta orang tertentu. Yang paling penting bagaimana orang kelas menengah ke bawah itu bisa tercover keadaannya. Seperti yang terjadi di sini, bahwa mereka yang kelas menengah ke bawah itu sulit untuk naik kelas gara-gara ketidakmampuan dari sisi marketing, ketidakmampuan dari sisi bersaing dengan mereka yang memiliki kapasitas modal yang lebih banyak. Di situ pemerintah mungkin sudah saatnya hadir sebagai pengendali pasar yang sesungguhnya, karena masyarakat sangat membutuhkan. Yang kedua, dinas koperasi dan dinas-dinas terkait lainnya sudah banyak melakukan aktivitas pelatihan, namun ternyata di bawah masih banyak yang belum mampu untuk mengemas, menciptakan packaging atas produknya yang lebih bagus dan layak dijual lebih luas. Dan yang ketiga, para pemangku kebijakan perlu mengakomodir lahan-lahan yang kurang terpakai untuk ditanami, Pak, komoditas-komoditas yang dibutuhkan oleh orang-orang internal sendiri, daripada kita harus kulak atau beli ke luar kota atau luar kabupaten yang menguntungkan orang luar dan menyebabkan kos produksi itu lebih tinggi. Semoga didengar, tetap di Dialog Massa, edukatif, informatif.